Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Berjumpa kembali kita dalam channel YouTube Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Dalam edisi kali ini kita akan berbincang terkait pengembangan wakaf produktif. Baik pemirsa sekalian, bersama kita sudah berhadir Bapak Dr. Andes Haji Azhari. Beliau merupakan Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Selamat datang Pak. Alhamdulillah kita mengambil topik kali ini terkait dengan bidang dari Bapak, yaitu pengembangan wakaf produktif. Itu kan sering kita dengar-dengar di media Pak ya, dan sering ditulis-tulis. Mungkin kita bisa mulai Pak dari apa sih itu wakaf produktif? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puji syukur pada Allah, salawat kepada Rasulullah. Pemirsa yang budiman, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah harta benda yang diikrarkan oleh si wakif yang diperuntukkan untuk kepentingan agama, untuk kepentingan umum dan masyarakat, yang diserahkan kepada nadir, lalu nadir mengembangkannya. Mengembangkannya inilah yang maksud dengan produktif. Artinya wakaf itu memang harus dikembangkan dan diproduktifkan. Tidak boleh ketika si wakif mewakafkan hartanya, misalnya sepeta sawah atau sebuah kebun, lalu dibiarkan terlantar begitu saja. Ini sebenarnya kewajiban nadir. Kalau tanah itu berpotensi untuk menanam kelapa misalnya, maka nadir harus mencari bibit kelapa menanamnya. Kalau di situ daerah persawahan, maka dia harus menanam padi. Mungkin kalau wilayah tengah sana kopi misalnya. Jadi pokat kopi ditanam oleh si nadir. Kita di kota misalnya ada tanah wakaf di pinggir jalan. Bagaimana upaya nadir supaya harta wakaf ini produktif? Dibangun toko misalnya. Toko ini disewakan. Daerah Darussalam sana misalnya lebih tren dengan rumah sewa. Bangun rumah. Nah, jadi sewa daripada tanah tadi, daripada bangunan tadi, daripada hasil tanah tadi, itu peruntukannya sesuai dengan pokok kali. Iya. Ikrar dasarnya. Dasarnya, misalnya wakil dulu mengatakan saya wakafkan harta saya, peruntukannya untuk masjid dan kemakmurannya. Jadi hasil sewa toko itu diberikan ke masjid. Kalau wakil mengatakan untuk pesantren, maka hasil wakaf itu ke pesantren, nggak boleh dirubah oleh si nazir. Nazir adalah penerima amanah untuk mengembangkan wakaf itu menjadi produktif. Gitu. Baik Pak. Nah, berbicara tentang Kementerian Agama, mungkin Pak bisa dijelaskan sedikit apa sih peran Kementerian Agama, peran dan fungsi nih Pak terkait tentang wakaf. Ya, kita Kementerian Agama sebenarnya posisinya tidak sebagai pengelola. Nah, jadi Kementerian Agama bukan. Kementerian Agama tidak bisa menjadi nadir. Tapi kalau saya Azhari diangkat menjadi nadir boleh. Personnya, bukan jabatan. Kami penaik zaman boleh. Nah, jadi peran kita Kementerian Agama yang pertama sebagai regulator. Jadi mengeluarkan regulasi bagaimana tata cara pengelolaan wakaf. Jadi apa fungsi di situ, bagaimana nadir itu mempunyai kualitas dalam pengelolaan. Jadi juga kita pertama regulator, kemudian fasilitator. Misalnya nanti tidak paham, kita wajib memberikan pemahaman bahwa wakaf harus dikembangkan seperti ini. Dan ini sudah kita coba telusuri kalau Aceh 23 kabupaten kota. Dan di setiap kabupaten kota itu kita ada penyelenggara zakat wakaf. Ya, di setiap kementerian agama. Jadi ada strukturnya. Dari pusat itu ada direktur zakat wakaf, di Kanwil ada penerangan agama Islam zakat dan wakaf. Kalau dulu zakat wakaf ini di haji hazawah. Jadi artinya melekat dia. Ada peran Kementerian Agama di situ dalam rangka menjaga aset wakaf ini. Dari terkait fasilitator ini, kalau ada wakaf-wakaf yang tidak berkembang, kita Kementerian Agama mendorong nadir agar
dia bisa melakukan hal-hal yang bisa berkembang untuk wakaf itu. Kemudian fungsi ketiga motivator. Karena sekarang ketika kita ke daerah ada keluhan. Gimana Pak kita kembangkan? Kami nggak ada modal. Nah, jadi kita kasih trik yang kiat. Saya contohkan ada satu kampung, ada 3 persil tanah yang di situ potensinya untuk ditanam kelapa sawit atau kelapa biasa atau kopi misalnya. Satu kampung itu ada penduduknya 500 orang. Di situ ada Pak Kesi, ada Pak Imam. Biasanya ketua nazirnya imam masjid. Biasa. Saya bilang sama nazir yang tempat pembinaan itu, tolong kumpulkan masyarakat rapat. Jumat ini kita gotong royong. Orang dulu sudah wakafkan hartanya, kita hari ini gotong royong membersihkan. Masing-masing Bapak Ibu bawa 1 batang kelapa. Masing-masing tanam 1 batang kelapa, kita wakafkan 1 batang kelapa. Saya bilang 1 jam selesai 1 hektar ditanam 500 orang misalnya ini. Dan pernah dipraktekkan oleh kawan kita di Kementerian Agama Benar Meriah. Ada 1 hektar tanah dekat kantor KUA di pintu Rimagaya. Jadi waktu itu momennya Hari Amal Bakti. Jadi kata Pak Kemenak, kita dalam rangka gotong royong HAP semua datang ke pintu Rimi. Bawa pokat masing-masing 1. Jadi kalau kita dari Kanwil diundang. Jadi pertama coba Pak Kabid dengan ketua BWI tanam satu-satu. Begitu kami tanam 1, kemudian lain serbu ngambil satu-satu batang. Enggak sampai 1 jam selesai 1 hektar. Enggak butuh biaya. Nah, penting cara. Jadi kita kalau ke kampung kita sampaikan Pak Kesi. Sekarang kan adalah anggaran di kampung. Sisihkan sedikit untuk biaya gotong royong. Nah, yang lain masyarakat kita minta 1 batang kelapa. Kalau daerah itu cocok kelapa. Kalau tadi yang saya contohkan di Takengon itu cocok kopi, moka mungkin kan. Nah, ini bentuk-bentuk yang kita lakukan untuk memotivasi nazir. Kemudian yang terakhir pengawasan. Nah, kita berharap nazir melapor Kementerian Agama dalam ini KUA bahwa di kampung ini ada wakaf sekian, hasilnya ini, ya kita minta laporan sederhana agar supaya kita ketahui kekuatan wakaf di kampung-kampung di kecamatan. Kalau di Aceh itu Pak kan berapa persis kira-kira Pak? Dan kalau kita misalnya perlu data tentang wakaf itu di mana kita bisa akses? Iya, sebenarnya di Kementerian Agama dia ada aplikasi namanya Siwak. Sistem aplikasi wakaf itu sistem informasi wakaf. Jadi ada 24.806 persil yang sudah ada. Memang ini kalau dikonfront dengan BPN misalnya agak selisih. Kenapa? Bisa jadi yang data di kita dulu dibuat sertifikat manual. Ini kan udah puluhan tahun lalu. Ketika di BPN mungkin secara sekarang aplikasi, maka kita koordinasi, kita sudah MOU dengan BPN, dengan BBI supaya data ini satu. Kalau yang ada data di Kemenak, mohon diinformasikan ke BPN. Misalnya dengan scan, kirim. Karena dulu dibuat secara manual, sekarang kan sistem aplikasi. Kita berharap semua dokumen itu menjadi dasar dalam upaya pengembangan wakaf. Itu kira-kira. Baik Pak. Nah mungkin ini yang terakhir Pak kan. Tadi kita sudah tahu apa ada peran dan fungsi dari Kementerian Agama itu sendiri, dan mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit sejauh mana sudah Kementerian Agama itu upaya-upaya apa sih yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama? Kita dalam 3 tahun terakhir bekerja sama dengan BWI supaya wakaf ini lebih berkembang. Badan Wakaf Indonesia berwakilan Aceh dan sudah melantik 19 BWI kabupaten kota. Sudah terbentuk 20, berarti 3 yang belum. Kenapa BWI ini kita dorong dibentuk? Supaya pengembangan wakaf itu bisa lebih cepat. Lalu kemudian kita sudah melakukan pembinaan nazir di kabupaten kota ya sesuai dengan kemampuan. Karena kita ketahui butuh anggaran, karena anggaran sangat terbatas, tapi kita upayakan setiap tahun ada. Jadi misalnya Aceh Besar, Banda Aceh, malah sebelum sudah pernah melakukan pembinaan. Ternyata memang Najib tidak paham. Kemudian yang kedua, supaya wakaf ini selamat dari pertama hingga akhir, kita dorong Najib itu untuk membuat AIW. Dasar pertama. Jadi AIW itu juga peran kita di KUA.
KUA itu pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Jadi AIW itu 0 rupiah. Jadi Gratis, Pak? Gratis. Ya. Dari AIW itu Nadir nanti bisa mengusulkan sertifikat di BPN. Dasarnya dari AIW. Dari AIW. BPN sudah mudah nanti dalam rangka proses pembuatan sertifikat. Kalau sudah ada sertifikat, ini kata kuncinya, tidak satu pun bisa mengubah. Hari ini sedih kita. Di mana-mana ke daerah kita datang melapor Banyak masalah. bahwa wakaf digugat, ada KUA masuk penjara. Padahal dia benar meleges sertifikat wakaf. Sesuai dengan Tapi karena ini ada propaganda entah apa di lapangan, sehingga ada yang dirugikan. Ini lagi misalnya Kabupaten A ini hampir setiap saat ada gugatan. Ini tidak ada lagi di pengadilan sedang proses menggugat KUA tentang sertifikat akte ikrar wakaf. Ini kita berharap masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Muslim secara umum, bahwa wakaf yang sudah diwakafkan itu tidak boleh diambil kembali. Kalau wakaf tidak produktif, nadir bisa diganti. Produktifkan, bukan diambil. Bukan diambil. Kalau wakaf tidak produktif, tidak boleh diambil kembali oleh wakif. Tapi nadir yang tidak bisa amanah, itu yang boleh diganti. Nah, itu kata kunci. Jadi tidak produktif bukan wakaf yang diambil kembali, tapi nadir yang tidak amanah itu yang diganti. Nah, jadi wakaf itu tahan innya, ambil manfaatnya. Nah, jadi begitu mungkin harapan kita supaya masyarakat Aceh yang sudah menerima amanah sebagai nadir supaya mengelola dan menjaga wakaf dengan baik karena luar biasa pahalanya. Jadi mengalir sampai kiamat ya bagi si wakaf. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya. Semoga apa yang kita bincangkan dalam waktu yang singkat ini Pak, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua terkait dengan pengembangan wakaf produktif. Dan kita berdoa semoga wakaf-wakaf yang sudah ada dan mungkin insya Allah akan bertambah lagi di Aceh ini dapat diproduktifkan dan akhirnya nanti bisa membantu para fakir miskin, para duafa dan ekonomi umat Islam secara keseluruhan. Baik, demikian mungkin apa yang bisa kita sampaikan pada edisi kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.